Shalom, selamat pagi. Kita masih di dalam situasi kondisi stay at home. Hari ini merupakan hari di mana terjadinya pencurahan Roh Kudus atau biasa kita kenal dengan Hari Pentakosta. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita merayakan pencurahan Roh Kudus. Karena itu sebelum kita merenungkan firman Tuhan bersama-sama, kita memuji Tuhan dengan satu lagu, judulnya adalah Roh Kudus Kau Hadir di Sini. Hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kau penghibur, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Sini, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu menyembah-Mu Yesus. Jamah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Puji Tuhan, mari kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan hadir di tengah-tengah kami dengan pujian. Kami memperingati hari ini, hari pencurahan Roh Kudus. Karena itu kami mohon kehadiran Roh Kudus di tengah-tengah ibadat kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Karena itu kami membuka ibadah kami dari awal, pertengahan sampai selesai. Kiranya jadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Kita akan memuji Tuhan dengan satu pujian lagi, yaitu api Roh Kudus yang akan membakar hati kita untuk memberitakan Injil.
kerajaan Allah. Bakar hatiku dengan kasih yang murni dari Kalvari, Pentakosta, yang bagi namamu, api Roh Kudus bakar hatiku. Api Roh Kudus bakar hatiku dengan kasih yang murni dari Kalvari, Pentakosta, yang bagi namamu, api Roh Kudus bakar hatiku. Sekali lagi. Api Roh Kudus bakar hatiku dengan kasih yang murni dari Kalvari, Pentakosta, yang bagi namamu, api Roh Kudus bakar hatiku. Api Roh Kudus bakar hatiku. Api Roh Kudus bakar hatiku. Haleluya. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan bersama-sama, kita menaikkan satu pujian lagi dengan judul Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang, Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. dan takkan ku takut. Takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Sekali lagi firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang, Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku.
sebelum baca firman Tuhan dan merenungkan bersama. Bapa di surga, terima kasih. Firman-Mu adalah pelita bagi jalan hidup kami. Firman itu yang menuntun kami. Karena itu kami akan membaca firman Tuhan. Kami merenungkan firman Tuhan. Tuhan mengurapi firman Tuhan. Tuhan mengurapi yang menyampaikan firman. Tuhan mengurapi umat-Mu yang mendengar. Agar sungguh-sungguh mereka diberkati melalui firman Tuhan. Kami sekalian diberkati oleh firman Tuhan. Karena Tuhan sudah mengurapi firman-Mu, kami pasti diberkati oleh firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur, haleluya, amin. Firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ayat yang ke-6. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan dengan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Demikian pembacaan firman Tuhan yang kita baca pada hari ini dari Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Hari ini kita memperingati hari pencurahan Roh Kudus yang dikenal di dalam Alkitab yaitu hari Pentakosta. Bapak Saudara, saya memberi tema untuk perenungan hari Pentakosta ini dengan satu tema bagi kita. Angin dan api menandakan kehadiran Roh Kudus. Sekali lagi, angin dan api menandakan kehadiran Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kehadiran Roh Kudus tidak sama dengan kedatangan Tuhan Yesus. Kedatangan Tuhan Yesus berbeda dengan kedatangan Roh Kudus. Kedatangan Tuhan Yesus ada saksi-saksi dari malaikat. Waktu Yesus lahir, malaikat memberitahukan. Waktu Yesus mati dan bangkit, ada malaikat yang bersaksi memberitahukan dia sudah bangkit. Waktu Yesus naik ke sorga, ada malaikat-malaikat yang mengatakan ia naik ke sorga. Tetapi berbeda dengan kedatangan Roh Kudus. Kedatangan Roh Kudus ditandai dengan angin yang kedengaran dan api yang dilihat. Peristiwa-peristiwa yang terjadi saat Roh Kudus turun dan manfaat kehadiran Roh Kudus. Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kehadiran Roh Kudus ditandai dengan adanya tiupan angin dan juga ada nyala-nyala seperti api. Jadi Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita melihat angin dan api menandakan kehadiran Roh Kudus itu sendiri. Jadi hari Pentakosta pada masa itu adalah satu peristiwa yang hanya satu kali terjadi
dan tidak mungkin terjadi lagi. Sama dengan peristiwa Golgota. Hanya satu kali peristiwa Golgota. Tidak ada Golgota yang lain. Karena itu Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, angin dan api menandakan kehadiran Roh Kudus. Jadi kita lihat di sini bahwa kehadiran Roh Kudus itu ditandai dengan adanya angin yang kedengaran secara jasmani dan juga ada percikan api seperti nyala api yang kelihatan oleh mata jasmani. Karena itu yang pertama yang kita lihat adalah hal-hal yang terjadi saat keturunan Roh Kudus, hal-hal yang terjadi pada saat pencurahan Roh Kudus, hal-hal yang terjadi pada hari Pentakosta itu. Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita lihat firman Tuhan di dalam ayat yang kedua. Hal yang pertama, di mana saat pencurahan Roh Kudus, itu yang pertama kita bisa lihat di dalam ayat yang kedua, yaitu turun dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Firman Tuhan di dalam ayat 2 katakan, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Jadi kita lihat di sini Bapak Saudara bahwa tiupan angin keras ini didengar oleh telinga jasmani dan bukan dirasakan. Hebatnya di sini bahwa angin surgawi, angin ilahi tidak dirasakan, tetapi ini didengar oleh telinga jasmani. Maknanya adalah bahwa Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, tidak, kita bisa lihat di sini bahwa tidak dirasakan, tapi didengar. Menunjukkan bahwa kedatangan kehadiran Roh Kudus itu sangat menunjukkan kehadiran ilahi, yaitu bahwa Roh Allah, yaitu bahwa Roh Kudus hadir di tengah-tengah orang percaya. Dan karena itu Bapak Saudara ditandai dengan yang pertama ada suatu bunyi seperti tiupan angin dan kedengaran oleh telinga. Yang kedua, hal yang kedua Bapak Saudara yang terjadi pada saat keturunan Roh Kudus. Yang kedua yaitu tanpa lidah-lidah seperti nyala api. Ada dalam ayat 3. Dan tampalah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Bapak Saudara kita lihat yang kedua. Hal yang terjadi pada saat peristiwa keturunan Roh Kudus bahwa ada tanpa lidah-lidah seperti nyala api. Ini terlihat oleh mata jasmani. Mengapa Bapak Saudara tidak tidak didengar secara rohani, tapi dilihat secara rohani, tapi dilihat secara jasmani. Ini menunjukkan bahwa kehadiran daripada Allah Roh Kudus itu sendiri menunjukkan bahwa ia benar-benar hadir di tengah-tengah umat yang bisa didengar, bisa juga dirasakan secara jasmani pada waktu itu. Dan karena itu Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang-orang percaya pada masa itu benar-benar menyaksikan dengan mata kepala sendiri, mendengar dengan telinga jasmani sendiri bahwa benar ada kehadiran Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Ketika dia masih ada di bumi, dia mau naik lalu kemudian berjanji akan mengirimkan, mengutus penghibur, yaitu Roh Kudus itu sendiri. Ini hal yang kedua yang bisa kita lihat, ada hal yang terjadi pada saat hari Pentakosta. Yang ketiga bahwa Roh Kudus memenuhi mereka semuanya. Ada di dalam ayat yang keempat. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Bapak Saudara kita lihat sini bahwa Roh Kudus memenuhi mereka semua. Artinya bukan hanya rasul-rasul saja yang mengalami peristiwa turunnya Roh Kudus itu. Tapi semua orang yang hadir pada waktu itu, semua orang yang hadir pada waktu itu mengalami namanya kepenuhan atau kepenuhan daripada Roh Kudus itu sendiri. Sehingga Bapak Saudara kita lihat di sini bahwa ketika seseorang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, kita melihat di sini bahwa itu berarti ada peristiwa. Suatu peristiwa ilahi yang terjadi dalam kehidupan mereka. Dan ini menunjukkan bahwa ada kehadiran Roh Allah di tengah-tengah mereka. Lalu peristiwa yang berikut Bapak Saudara, yang berikut ada yang keempat. Hal-hal yang terjadi pada saat keturunan Roh Kudus, yaitu bahwa orang-orang percaya berkata-kata dalam bahasa lain.
Itu ada di dalam firman Tuhan. Kita lihat di ayat yang keempat dikatakan, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi ini artinya bahwa bahasa yang mereka mengerti adalah bahasa pada masa itu. Bahasa setiap suku yang hadir pada masa itu mendengar dan mengerti. Dan ini bukan bahasa asing, bahasa yang tidak dimengerti. Yang beri Bapak Ibu Saudara bukan bahasa asing tetapi bahasa yang memang difahami. Jadi Bapak Ibu Saudara ada saksi di sana, kita bisa lihat sini bahwa ada orang-orang yang bisa merasakan itu, melihatnya, menyaksikannya. Jadi Bapak Saudara yang kita bisa lihat situ bahwa bahasa yang diberikan oleh Roh Kudus pada saat peristiwa di Pentakosta itu, mereka semua mengerti bahasa mereka masing-masing. Mengerti sesuai dengan bahasa daerah mereka masing-masing pada masa itu. Hal yang kelima, yang terakhir, hal-hal yang terjadi pada saat keturunan Roh Kudus yang kelima adalah ada saksi-saksi faktual atau dikatakan tidak mungkin dipalsukan. Ada saksi-saksi faktual yang tidak mungkin dipalsukan. Di ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-12. Ayat 7 mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu adalah orang-orang Galilea? Ayat 12 dikatakan, mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain. Apakah artinya semuanya ini? Jadi hal yang terjadi pada saat keturunan Roh Kudus itu ada saksi-saksi orang, ada saksi-saksi mata yang tidak mungkin dipalsukan dalam peristiwa itu. Ada saksi dari manusia. Roh Kudus tidak ada saksi malaikat karena dia adalah roh yang tidak kelihatan. Tapi bisa dirasakan kehadirannya. Ada demonstrasi di mana orang bisa berbicara dalam bahasa mereka masing-masing. Jadi Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, 5 hal yang terjadi ketika Roh Kudus turun. Ini menunjukkan bahwa ketika orang percaya berkumpul, lalu kemudian bersekutu, lalu kemudian memuji Tuhan, di sanalah hadirnya demonstrasi kuasa dari Roh Kudus itu sendiri. Nah, karena itu Bapak Saudara, kita melihat di sini bahwa ketika seseorang mengalami yang namanya peristiwa kehidupan rohani yang didemonstrasikan oleh kuasa Roh Kudus itu dimulai dengan satu persekutuan, lalu kemudian memuji Tuhan, lalu kemudian menyembah Tuhan dengan benar, maka akan terjadi hal-hal yang bersifat supranatural, bersifat ilahi terjadi dalam kehidupan orang percaya. Karena itu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita bisa melihat bahwa hal yang pertama adalah hari ketika Roh Kudus turun. Ada 5 peristiwa, 5 hal yang benar-benar terjadi dan menjadi fakta, tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dipalsukan, dan juga tidak ada hal untuk menjadi suatu bantahan kejadian pada hari pencurahan Roh Kudus. Oleh karena itu Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan, orang yang hidup di dalam persekutuan dengan Allah akan mengalami kuasa rohani. Ada demonstrasi kuasa rohani dalam kehidupan mereka sebagai orang-orang percaya. Orang yang dipakai oleh Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan karena itu Bapak Saudara, ini 5 fakta. 5 hal yang terjadi dalam kehidupan orang percaya pada masa pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus pada masa itu. Yang kedua, apa manfaat kehadiran Roh Kudus bagi orang percaya? Apa manfaat bagi kehadiran Roh Kudus bagi orang percaya? Manfaat kehadiran Roh Kudus bagi orang percaya untuk saat ini adalah sebagai tanda bahwa yang pertama, manfaat kehadiran Roh Kudus bagi orang percaya untuk saat ini sebagai tanda bahwa yang pertama, ketika Roh Kudus turun menunjukkan bahwa Allah senantiasa terus hadir di dalam persekutuan umatnya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita melihat sini bahwa manfaatnya di sini bagi orang percaya bahwa Allah senantiasa terus hadir di dalam persekutuan umatnya. Di mana umatnya bersekutu, di sana kehadiran Allah. Di mana kehadiran Tuhan, di mana kehadiran
kehadiran kuasa Allah Tritunggal di sana. Sehingga Bapak Saudara, jangan sampai sia-siakan kehidupan ini dalam persekutuan kita satu dengan lain. Baik di gereja maupun di rumah seperti saat ini. Dan karena itu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, bahwa pencurahan Roh Kudus terjadi menunjukkan Allah terus hadir di dalam persekutuan umatnya. Hal yang kedua, manfaat yang kedua, yaitu bahwa saat kehadiran Tuhan atau Roh Kudus menandakan bahwa Allah selalu menyertai perjalanan umatnya yang dikasihi dalam berbagai pergumulan, dalam berbagai persoalan, dalam berbagai tantangan. Jadi kita melihat sini bahwa manfaat kehadiran Roh Kudus sebagai tanda bahwa Allah selalu menyertai perjalanan hidup umat dalam berbagai pergumulan, berbagai persoalan, berbagai tantangan-tantangan di dalam umat. Jadi kehadiran Roh Kudus menunjukkan Allah selalu menyertai. Allah tidak membiarkan umatnya untuk berjalan sendirian. Jadi Allah senantiasa terus hadir. Lalu kemudian yang kedua, Allah terus menyertai umatnya dalam perjalanan hidup di bumi ini. Dalam menghadapi setiap pergumulan, persoalan, tantangan hidup sehari-hari. Allah senantiasa menyertai. Hal yang ketiga yang bisa kita lihat dari peristiwa keturunan Roh Kudus atau hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus pada masa itu. Yang ketiga, bahwa Roh Kudus diberikan kepada orang-orang percaya supaya mereka berani bersaksi, berani memberitakan Injil, yaitu kabar baik kepada setiap orang yang belum diselamatkan. Jadi Roh Kudus hadir, pencurahan Roh Kudus pada masa itu dan sampai sekarang ini menandakan bahwa Roh Kudus diberikan kepada orang-orang percaya supaya mereka berani bersaksi dan memberitakan Injil. Apa itu Injil? Kabar baik. Kabar yang menyelamatkan. Kabar yang memberikan sejahtera. Kabar yang memberikan damai sejahtera. Kabar yang membebaskan orang dari pergumulan. Membebaskan orang dari dosa. Membebaskan orang dari maut. Membawa mereka kepada hidup yang kekal. Itulah manfaatnya. Roh Kudus hadir pada masa itu. Dan sampai masa kini. Dan karena itu Bapak Saudara, jangan sia-siakan kesempatan bahwa kuasa Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita. Diberi keberanian untuk apa? Untuk memberitakan Injil. Untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang membutuhkan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hal yang berikut, yang keempat. Kita bisa lihat manfaatnya adalah bahwa Roh Kudus diberikan untuk apa? Untuk menginsafkan setiap orang. Menginsafkan manusia berdosa supaya mereka bertobat. Bapak Ibu Saudara, kita lihat di situ bahwa pada ayat yang ke-13 ada orang-orang yang menyindir di situ bahwa ini orang-orang ini mereka mabuk oleh anggur manis. Ini menunjukkan orang-orang yang belum sungguh-sungguh percaya, belum sungguh-sungguh mempercayai bahwa Tuhan, yaitu Allah, hadir di tengah-tengah mereka untuk menyadarkan mereka, menginsafkan mereka bahwa mereka masih hidup di dalam dosa. Dan karena itu Roh Kudus hadir. Pada masa itu dan masa kini Roh Kudus diberikan. Supaya apa? Supaya menginsafkan setiap insan, setiap orang berdosa. Supaya mereka kembali bertemu dengan Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Bertobat. Itu menginsafkan mereka. Dan karena itu Bapak Saudara, tanggung jawab kita. Ketika kita menerima kuasa Roh Kudus, kita memberitakan Injil untuk menginsafkan orang. Karena Roh Kudus pakai kita sebagai umatnya dan sebagai orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan untuk menyampaikan berita keselamatan. Yang berikut, yang kelima. Bapak Ibu Saudara, manfaat daripada pencurahan Roh Kudus adalah bahwa Roh Kudus tidak hanya memberikan satu bahasa kepada satu bangsa, kepada satu suku, kepada satu ras, melainkan kepada setiap suku, kaum, dan bahasa untuk memuji dan memuliakan Allah. Untuk mengerti kabar keselamatan. Mengerti kabar sukacita. Roh Kudus hadir. Memberikan manfaat kepada setiap orang, setiap suku, setiap bahasa. Tidak hanya satu bahasa. Tapi untuk setiap suku,
bangsa, dan bahasa. Untuk apa? Untuk mereka mengerti keselamatan di dalam Tuhan. Sehingga ada bahasa-bahasa yang terjemahkan untuk pemberitaan Injil di mana saja orang-orang atau suku-suku yang tersebar di muka bumi ini. Itu manfaat kehadiran Roh Kudus. Dan yang keenam, manfaat Roh Kudus yang berikut adalah sesuai janji Tuhan Yesus bahwa Ia naik ke surga untuk mengutus penghibur bagi orang-orang percaya. Jadi Roh Kudus pada saat itu dicurahkan. Mulainya awal menandai penghiburan bagi setiap orang percaya. Bagi umat Tuhan. Bahwa orang yang percaya kepada Tuhan Yesus menerima keselamatan. Yang menyerahkan hidup kepada Tuhan. Yang bertobat. Sadar meninggalkan dosanya. Orang ini seperti janji Tuhan Yesus. Ia mengutus atau mengirim penghibur, yaitu Roh Kudus. Dan ini sudah dibuktikan. Ketika Yesus naik, maka sesudah itu 10 hari, turun Roh Kudus itu. Disertai oleh bunyi angin dan api. Ini menunjukkan bahwa angin dan api menandakan kehadiran Allah Tritunggal. Yaitu Roh Kudus hadir di tengah-tengah umat. Untuk apa? Menghibur mereka. Menguatkan mereka, bahkan meneguhkan iman mereka bahwa Allah yang mereka percayai di dalam Tuhan Yesus Kristus tidak sia-sia, sehingga mereka memberitakan Injil dengan berani. Alkitab mencatat bahwa orang-orang yang menerima kuasa itu pergi memberitakan Injil dengan tanda-tanda dan mujizat-mujizat, sehingga ada banyak orang yang percaya. Orang-orang pada masa menerima pencurahan Roh Kudus seperti Petrus pada saat dia memberitakan Injil. 3.000 orang sekaligus percaya Tuhan. 3.000 orang menyerahkan diri dibaptis dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu Bapak Saudara, angin dan api menandakan kehadiran Allah Roh Kudus. Angin meniup api, maka api akan semakin menyala, makin panas dan makin membara. Begitulah ciri orang percaya yang makin dikipas rohaninya melalui persekutuan, ibadah, di dalam rumah, di gereja. Mereka bersekutu menyembah Tuhan. Pujian, maka Allah Roh Kudus akan menyala-nyala, menguatkan mereka untuk bersaksi memberitakan Injil kepada orang berdosa. Dan itu saudara, ketika seseorang mengalami sesuatu yang rohani, maka rohaninya itu akan menyala-nyala. Karena roh Allah yang sudah diterima, mereka diurapi, diberi kuasa, maka akan ada semangat yang membara untuk memberitakan Injil. Ada itu pertanyaan saya. Maukah saudara berkata, Tuhan, penuhi saya dengan roh yang menyala-nyala untuk menjadi saksimu. Saya ulang. Maukah saudara berkata, hari ini Tuhan penuhi saya dengan roh yang menyala-nyala untuk saya menjadi saksimu bagi orang berdosa. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa untuk mengucap syukur firman Tuhan sekaligus untuk berdoa buat persembahan yang akan kita berikan pekerjaan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan bahwa kehadiran Roh Kudus membawa kami untuk makin mengerti bahwa Allah yang kami sembah, Allah yang senantiasa menyertai kami, hadir dalam kehidupan kami sebagai orang percaya, menguatkan, menghiburkan kami, memampukan kami, dan bahkan memberi kami kuasa untuk berjalan Injil. Terima kasih ya Tuhan, untuk pagi hari ini kami boleh mendengar firman Tuhan. Sebagai tanda bahwa kami mendengar dan diberkati oleh firman Tuhan, kami akan memberikan persembahan buat pekerjaan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, mengurapi umat-Mu dalam memberi persembahan. Baik persembahan ucapan syukur, persembahan perpuluhan. Biar Tuhan memberkati umat-Mu dalam memberi persembahan. Berkati umat-Mu, keluarga demi keluarga, pekerjaan mereka, bisnis mereka diberkati.
Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan. Dan kami mengucap syukur untuk persembahan yang kami berikan kepada untuk pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita sama-sama memuji Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu, dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini masuk di dalam doa syafaat. Sebelumnya mari kita nyanyi, kami memuji kebesaran-Mu. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa syafaat. Bapa, terima kasih Engkau Allah kami yang ajaib. Terima kasih ya Tuhan, kami memuji kebesaran. Bapa, kami menopang bangsa kami dalam tangan Indonesia dalam berbagai pergumulan, khususnya pergumulan yang berhubungan dengan virus corona saat ini yang merajalela di bangsa kami. Bapa, kami berdoa, kiranya Tuhan tolong kami sehingga bangsa ini keluar dari pergumulan COVID-19 ini. Kami berdoa ya Tuhan, agar masyarakat, rakyat Indonesia menyadari hal ini dan mengikuti aturan-aturan yang sudah diputuskan oleh pemerintah, baik di pusat maupun di daerah-daerah. Tuhan menolong sehingga masyarakat Indonesia dapat terhindar dari virus ini. Kami berdoa untuk pemerintah kami, Bapak Jokowi, dan Wakil Presiden Bapak Mahfud Amin, dan juga para Menteri Kabinet Indonesia Maju. Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan berikan hikmat-Mu ketika mereka mengambil keputusan. Kami berdoa untuk bangsa kami terhindar dari mara bahaya ini Tuhan. Kami berdoa menyerahkan saudara kasih kami, para dokter, para medis dan perawat. Kami mohon Tuhan menolong, menguatkan, memampukan dan melindungi mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk seluruh keluarga mereka. Tuhan tolong, mampukan mereka untuk melakukan tugas yang berat ini. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang kehilangan keluarga, sanak saudara. Tuhan kiranya menghiburkan mereka. Bapak, terima kasih, kami berdoa untuk TNI dan Polri. Kami berdoa supaya mereka terus kompak untuk mengatur situasi bangsa kami dalam keamanan untuk bangsa kami. Bapak, kami berdoa kiranya bangsa kami berada dalam kontrol Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa hari ini. Kami juga menyerahkan seluruh umat Tuhan di negeri ini. Kami berdoa ya Tuhan, umat Tuhan bersatu untuk menaikkan syafaat, meminta berkat untuk bangsa kami. Bapa di surga, kami berdoa untuk jemaat-Mu di mana saja mereka berada hari ini, di rumah mereka. Kiranya Tuhan menyertai mereka, melindungi mereka, sehingga umat-Mu berdalam kontrol, perlindungan Allah, Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan memberkati bangsa kami. Kami bersyukur Tuhan memberkati umat-Mu berada di mana saja saat ini. Tuhan memberkati umat. Kami menaikkan ya Tuhan syafaat kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur sekaligus kami menutup ibadah ini. Kami mohon berkat-Mu kiranya kasih daripada Allah Bapa, anugerah yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus,
persekutuan, penghiburan, penyertaan pada Allah Roh Kudus kini menyertai umatmu mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati dan tetap stay at home. Haleluya.